Kalau kalian udah capek banget dengan ngisi bensin dan harga bensin tuh naik terus dan nggak tahu kapan harganya naik lagi nanti, dan mobil listrik menjadi opsi tapi ngecasnya masih lama dan nggak semua tempat bisa ngecas dan nggak bisa jalan terlalu jauh kalau kalian mau jalan sampai ke Bali. Dan apa solusinya? Salah satunya adalah mobil hybrid. Tapi mobil hybrid apa yang harus dibeli? Ya ini bisa menjadi jawabannya. Haval H6. Ini bentuk kuncinya. Haval ini adalah produksi dari China, yaitu GWM, dan ini adalah mobil 1,5 turbo hybrid yang bisa menjadi opsi selain kalian bisa milih CR-V. Ada pilihan ini, Haval H6. Oke, jadi di sini ada X3 dan kita bisa bandingin sama Haval H6 ini. Si X3 ini jauh lebih kecil jadi dibanding Haval H6 ini. Jadi Haval H6 ini lebih besar dan dia ini keluar dalam 3 warna, yaitu ada hitam, putih, sama abu-abu atau silver gitu, gue lupa, pokoknya ada 3 doang. Dan Haval ini masih tergolong baru dan cuma ada 2 unit, yaitu si H6 ini dan Tank 500. Warna hitamnya solid banget, gue suka banget. Catnya kayak nggak ada apa ya, nggak ada jelek-jeleknya, dan ini kayak catnya tuh kayak kulit jeruk gitu. Kalau kalian lihat dari dekat tuh kayak kulit jeruk. Dan bannya ini juga lumayan gede, R19 255 per 55 kalau nggak salah ya, 225 per 55. Jadi lumayan besar dan depan belakang udah rem disc. Peleknya juga nggak norak ya, kalian lihat ini Haval, ini BMW tuh mirip-mirip, nggak norak, nggak yang tuton gitu ya. Jadi ini lebih mewah dan sporty. Dan di setiap bautnya ini dia tuh ada cover-covernya, jadi kalian harus buka ini dulu baru bisa buka baut dari dalamnya. Ini depan belakang udah disc, dan kalau dari samping gini sekilas kayak Zenix ya. Tapi kalau kalian lihat dari depan gini kayak Audi gitu lampunya ya. Nggak tahu lah, ini mungkin campuran, dan ini masih plat sementara. Kita keliling lihat desainnya itu nggak banyak kayak krom-krom gitu ya, jadi nggak norak, clean banget, dan gue suka banget desainnya, nggak ada jelek-jeleknya karena semuanya bagus di mata. Belakangnya kayak lampunya nyambung gitu, kayak Lincoln, terus ada tulisan GWM dan H6 HEV Hybrid. Di bawahnya gini ada kayak sirip-siripnya gitu, mungkin buat aerodinamika, gue nggak tahu. Dan sensornya ada banyak banget, di belakang ada 6 dan di depan ada 6, total kalau nggak salah ada 12 yang gue lihat. Kita puterin, kalian lihat Haval H6 ini. Dan yang gue rasain itu ketika gue bawa, lampunya itu lumayan terang. Jadi ada dual proyektor di sini dan fog lampnya juga udah LED, dan ini terang banget, pedes banget lampunya. Gue acungin jempol buat lampu dari si Haval ini. Desainnya juga gue suka banget, keren, bongsor gitu ya. Ada sunroof dan kaca filmnya dari Haval ini pakai Lumar. Oke, sekarang kita langsung lihat ke bagian dalam dan kita cari tahu apa kekurangan dan kelebihannya dari si Haval H6 ini. Sekarang gue udah ada di dalam Haval H6 1,5 turbo hybrid, dan gue akan bahas kekurangan kelebihan mobil ini, apa aja yang gue rasain selama gue pakai mobil ini kurang lebih seminggu. Kita akan bahas kekurangannya dulu karena kekurangannya menurut gue itu sedikit banget. Jadi lebih baik kita dengerin yang jelek dulu, terus yang bagus belakangan. Oke, kita mulai yang pertama. Yang pertama gue rasain adalah joknya. Joknya terasa kayak apa ya? Sebenarnya enak, cuman kayak agak kurang gitu. Mungkin kalau jalan jauh tuh agak kurang support atau gimana ya, kayak nggak tahu kenapa, dari bahan atau mungkin dari teksturnya ya, joknya kurang lembut gitu, kayak berasanya keras, jadi kurang begitu nyaman joknya. Baris keduanya itu dia nggak bisa direbahin ke belakang, jadi kalau kalian mau jalan jauh gitu, mungkin ada yang mau tidur atau apa, ya nggak bisa terlalu nyaman, jadi posisinya agak tegak. Yang kedua yang gue rasain adalah dari audio. Untuk mobil seharga 600 juta, ya mungkin dia lebih murah daripada CR-V Hybrid atau Innova Hybrid, tapi nggak tahu kenapa audionya terasa kayak kaleng gitu. Jadi ini udah di-upgrade karena dirasa kurang, dan ada subwoofer 2 biji di belakang, itu ditambahin karena dirasa kurang, tapi speakernya ini yang lain masih bawaan, jadi cuma ditambahin aja, ini copotan dari mobil lama. Dan gue rasa audionya kurang banget untuk mobil seharga 600 jutaan, harusnya bisa lebih bagus.
gue merasakan kalau suatu saat ban lu kempes atau apapun yang terjadi hal jelek gitu ya, itu gue lebih pede kalau ada ban serep cuy, apalagi full size. Entah itu pelek kaleng, pelek asli lebih bagus. Selama peleknya ada, gue masih lebih tenang. Walaupun ya kalau ya yang bannya kecil dulu tahu sih, yang kayak bannya ukurannya lebih kecil, jauh lebih kecil tuh kayak Mazda tuh, itu bikin gak tenang juga sih, sama aja sebenarnya. Tapi di sini lebih parah cuy. Jadi kemarin malam-malam tuh gue sempet kena paku, dan dia sih langsung ngasih tahu kayak ini ada paku nancep dan tekanan bannya berkurang secara drastis. Terus gue langsung ke pinggir. Cuman masalahnya itu udah jam 12 malam cuy, nggak ada yang buka. Terus gue coba ke pom bensin, dan semua pom bensin Pertamina buat ngisi angin aja pompanya rusak cuy. Gimana lah Pertamina? Gue ke 2 tempat dibilang iya kebetulan lagi rusak. Masa 2 tempat kebetulan lagi rusak? Berarti itu kan emang rusak. Oke lah, itu Pertamina terserah dah, dia ya pelayanannya kayak gitu. Tapi ya itu bahayanya coy. Kayak malam-malam ban lu kempes, terus lama-lama makin kempes dan kempes total. Ini bukan run flat tire, jadi lu nggak bisa paksain jalan. Yang ada ntar ban lu sama pelak-pelak lu rusak semua. Terus gue cari dongkrak di mana? Nggak ada coy dongkraknya. Terus ban serep nggak ada. Adanya tire repair kit sama buat mompa bannya, kayak alat pompa itu dari GWM-nya, dari hafalnya. Terus gue coba dong colok ke sini, nggak nyala. Dan ini mobil masih 876 km, jadi itu sama sekali belum pernah dipakai, masih baru. Gue colok nggak nyala pompanya, dan itu menurut gue fatal sih. Buat buka bautnya pun itu nggak gampang, jadi dia ada covernya. Lu harus congkel dulu covernya semua, dan itu menurut gue nyusahin. Kenapa? Karena kalau nggak ada alatnya yang proper buat buka tutup bautnya, pelek lu jadi baret-baret. Dan itu menurut gue salah satu kekurangan yang jadi mikir-mikir 2 kali kalau mau beli mobil ini. Kenapa? Karena ya itu bahaya cuy. Kayak kalau lu malam-malam kayak gua gitu, untung itu gua kempesnya di daerah BSD, jadi gua bisa telepon. Kalau kalian mau telepon, nanti gua kasih kontaknya di deskripsi, kalian lihat aja. Jadi kalian kalau ada apa-apa bisa hubungin dia di daerah BSD, Gading Serpong, Alam Sutra, pokoknya dia bisa samperin. Tapi bayar agak mahal, 150.000. Cuman gua kemarin sih ya mendingan gue bayar cuy daripada gue nggak pulang gitu. Dan menurut gue dari situ gue belajar kalau mobil ini kekurangannya itu paling fatal ada di ban serep itu, karena bannya lumayan gede, terus juga nggak ada ban serep, terus juga nggak mungkin lu bawa jauh-jauh lagi kan kalau bannya udah kempes. Mending kalau kempes itu kayak gue. Kalau sobek gimana cuy? Kalau sobek nggak ada ban serep itu menurut gue mobil-mobil yang nggak ada ban serep sebenarnya harus dipikirin 2-3 kali lagi sih. Kayak itu mungkin nggak di semua negara support kayak gitu. Oke, jadi kekurangannya itu sih. Ya mungkin nggak terlalu banyak, tapi sebenarnya lumayan penting. Jadi kalau kalian yang suka nyetir jauh-jauh ataupun mungkin suka touring atau apa, kalian harus prepare for the worst. Nah, ini mobilnya sebenarnya enak banget. Cuman ya kekurangan tadi itu yang perlu kalian pikirin lagi. Jadi ketika kalian keluarin duit 600 juta, kalian harus nambah lagi buat memperbaiki kekurangan tersebut. Dan pompa yang mati itu nggak tahu ya, gue belum bawa ke hafal, jadi harus tanya ke hafal kayak ini pompanya gimana, mungkin cara pakainya, atau kok masih baru udah mati. Gue juga nggak mengerti kenapa bisa begitu. Oke, sekarang kelebihannya. Kelebihan yang pertama yang gue rasain adalah dari build quality-nya. Dulu gue pernah nyoba mobil Cina ya, apa dulu mobilnya yang kecil gitu ya, kecil, kayak Atos tapi apa ya, Cherry apa bukan ya, pokoknya kecil gitu, itu nggak enak banget, build quality-nya bener-bener kaleng. Tapi kalau sekarang gue udah coba beberapa mobil Cina, yaitu Chery Omoda, Chery Tiggo. Chery Tiggo tuh kenceng banget, bukan yang hybrid ya, Chery Tiggo yang bentuknya kayak SUV gitu juga, yang turbo juga, tapi yang 2000 cc ya kalau nggak salah. Itu kencang banget, dan gue suka build quality-nya sekarang. Mobil Cina tuh nggak kaleng-kaleng, bodinya kerasa tebel, semua berat. Dan gue merasa kalau mobil ini ditubruk sama LCGC hancur cuy. Lu nabrak, lu ngebut nih 100, lu nabrak LCGC tuh gue yakin penyoknya parah itu. Jadi pertama build quality-nya gue acungin jempol, dan kalau nggak salah di browser juga dikasih 5 bintang 5 ya, tes tabraknya tuh bintang 5. Jadi menurutku sih lumayan oke ya mobil ini. Kedua adalah performa. Jadi performanya menurut gue mobil ini smooth banget. Jadi kan hybrid ya, setengahnya listrik, setengahnya bensin gitu. Jadi harusnya kadang perpindahannya itu nggak smooth, dan di sini gue ngerasain tuh perpindahannya smooth. Mungkin karena mesinnya kecil juga,
Tapi yang gue rasain tuh smooth banget, dan pemakaian mesin listriknya ini lumayan lama ya. Jadi si hybridnya ini jalannya lumayan jauh sampai dia membutuhkan mesin bensinan lagi. Dan yang serunya itu gue pernah ngetes, jadi gue pengen coba bejek gitu dari posisi tidur buat jalan. Itu dia masih pakai mesin listriknya, dan ada bunyi yang kayak Iron Man gitu coy, yang kayak Iron Man mau keluarin tangan gini, terus itu bunyinya tuh mirip-mirip. Mesin listriknya ini lumayan lama, jadi smooth dan tenaganya itu enak banget datangnya, siap buat dipakai kapan aja. Dan perlu diingat ini mobil DC Pertamax bukan Pertalite, jadi kalau kalian Pertalite ya sebenarnya nggak apa-apa juga, masih bisa jalan, tapi nanti kalau ada apa-apa ya kalian tanggung sendiri. Kalau kalian berani ambil resikonya ya nggak apa-apa isi Pertalite, karena nggak semua orang rela buat ngeluarin bahan bakar, bayar buat bahan bakar, apalagi di dalam kota yang agak mahal. Tapi kalau kalian nggak ada masalah, ya udah, mobil ini juga sekali ngisi tangkinya tuh sampai 900 km ya kalau ditulis di sini ya. Dan menurut gua nggak tahu sih, ini dari datanya di sini tuh tulisannya 6,8 liter per 100 km. Mobil ini ada yang bilang kayak nggak irit-irit banget, tapi menurut gua mobil ini lumayan irit kok. Gua udah pakai kemarin ke Kelapa Gading, terus ke Tangerang, Puri, itu bolak-balik dulu seharian, itu baru berkurang nggak banyak. Paling dari ini ada 4 batang ya, dia baru berkurang setengah. Ya menurut gua nggak begitu boros, lumayan irit kok mobil ini. Jadi kalau kalian mungkin jalan jauh gitu ke Bali kemana, pasti bakal lebih irit, karena kan konsumsi bahan bakarnya jadi campur-campur ya, kayak dalam kota, luar kota, dalam kota, luar kota. Menurut gua oke sih, oke banget. Dan potensi dari mesinnya ini, kemarin gue buka, gue lihat turbonya tuh ada di bagian belakang, dan turbonya itu nggak kecil, sedang lah, ukurannya sedang. Terus ada intercooler juga, intercoolernya lumayan gede, dan pipingnya itu masih berbentuk silikon rubber ya, apa sih, bukan, pokoknya kayak karet yang bisa lu nanti lo ganti pakai pipa stainless, titanium, itu jadi nggak ngempot pas lu bejek tuh, nggak ngempot. Nah terus ini juga air filter juga ada di atas posisinya, jadi nggak gampang kena banjir, nggak gampang nyedot. Tapi gue nggak tahu baterainya itu tahan banjir atau enggak. Tapi yang jelas untuk performa gue acungin jempol, karena gue pernah coba Chery Tiggo yang 2000 cc turbo, terus transmisinya juga 7 speed dual clutch, sama ini juga 7 speed dual clutch ya. Dan menurut gue dual clutch China ini, gue nggak tahu reliability-nya gimana untuk jangka panjang, tapi perpindahannya lumayan sigap. Jadi mobil ini punya potensi buat ditingkatin lagi tenaganya. Gue pernah lihat akun Thailand gitu, jadi dia udah remap mobil ini, si Haval H6 ini, dan gue nggak tahu tapi hasilnya gimana. Apakah ada terjadi gearbox slip atau apapun itu, tapi gue percaya performanya masih bisa ditingkatin lagi. Mungkin kalau ada orang yang serius buat nge-develop mobil ini, mungkin bisa nyentuh 300 HP mungkin, atau 280, bisa jadi. Yang ketiga adalah ya pasti yang jelas sunroof ya. Sunroof itu ya mungkin bisa jadi kekurangan, kelebihan kalian nilai sendiri. Tapi gue merasa sunroofnya ini nggak ngefek apa-apa. Maksudnya kayak kadang orang bilang pakai sunroof jadi lebih panas atau apa, tapi ini adem-adem aja. Dan gue merasa mobil ini AC-nya juga lumayan dingin, jadi nggak ada masalah dengan pemakaian sunroof ini, dan nyaman-nyaman aja. Nah kelebihannya selanjutnya adalah kekedapan. Gue ngerasa lumayan kedap mobil ini buat mobil standar. Jadi kalau kita setel musik dari dalam nggak gitu kedengaran keluar, dan suara motor pun yang berisik nggak gitu kedengaran ke dalam. Ya mungkin kalau untuk mobil standar oke ya, tapi kalau kalian mau lebih kedap lagi ya kalian tinggal tambah peredam. Selanjutnya adalah fitur. Jadi mobil ini tuh fitur banyak banget ya. Mungkin ada yang nggak gue sebutin di sini, tapi semua yang di mobil modern tuh hampir ada. Auto leveling headlamp ada, power back door, lalu hill descent control, ada driving mode juga, normal, eco, sport. Abis itu ada energy recovery level juga bisa pilih. Abis itu juga steering aja bisa dipilih mau sport, jadi dikerasin. Abis itu normal atau light, mungkin yang cewek-cewek bawa jadi bisa lebih ringan. Ada voice command, ada Android Auto, Apple CarPlay ada, wireless charging juga udah ada. Lalu blind spot warning, kayak kalau kita nggak lihat mobil kiri kanan itu bisa dikasih tahu. Lalu kalau kita terlalu dekat sama mobil depan juga dia bunyi kayak terlalu dekat. Atau kita ngebut terlalu kencang juga dia bisa kasih tahu. Parkir otomatis juga bisa kayak Mercy.
otomatis parkir, mau paralel, mau apalah pokoknya pakai bisa, tapi mungkin agak makan waktu. Lalu juga ada adaptive cruise control, jadi bisa ngikutin mobil depan, dia ngerem kita ngerem, dia ngegas kita ngegas. Tapi belum ada interferensi setir, jadi kalau kalian agak miring kalian harus lurusin sendiri. Kalau kalian tinggal tidur, ya udah nabrak, karena ya tetap harus ada intervensi dari manusianya. Lalu juga ada apa ini, kayak ada collision warning, lalu juga ada pemberitahuan EV mode atau enggak, lagi pakai motor listrik atau enggak. Ada sensor juga yang bisa baca kayak ada orang di samping, ada mobil, ada apa. Dan kalau ada setan pun kayak bisa kedeteksi ya mau mobil ini, gua rasa. Habis itu juga ada di setiap bannya bisa tekanannya berapa, itu ada semua, dia kasih informasinya lengkap di sini. Tapi walaupun fiturnya banyak banget ya, menurut gua kalian juga harus tetap pakai human resources, kayak ya kalian manusia, kalian harusnya lebih pintar daripada semua fitur yang ada di sini. Fitur ini cuma buat membantu, tapi bukan yang bisa kalian lepas kendali terus kalian nggak usah ngapa-ngapain terus kalian nyampe, ya enggak gitu juga. Jadi kayak tetap harus kalian yang mengendalikan semua ini, jangan sampai mobilnya mengendalikan kalian gitu sih menurut gua. Jadi fitur ini semua banyak, bisa kalian pakai, nanti kalian cari aja, coba lihat reviewnya atau mungkin kalian langsung test drive, kalian coba sendiri. Jadi menurut gua fiturnya sangat amat banyak, tapi ada beberapa yang gua gak suka sih, kayak blind spot itu kalau di lampu merah bakal berisik banget soalnya banyak motor. Terus kayak parkir otomatisnya tuh nggak kalian bisa pakai kalau parkirnya lagi rame terus ada yang nunggu di belakang. Terus kalian coba setting apa belum dipelajarin semua, lama terus dia klakson macet. Wah, mendingan kalian parkir sendiri kalau bisa parkir gitu. Ya kira-kira gitu aja yang bisa gue sampaikan. Ini semua review menurut gue nggak ada dibayar ataupun disuruh menjelek-jelekan atau melebih-lebihkan. Semua ini yang bener-bener yang gue rasain. Jadi ya balik lagi ke kalian pilih yang mana, karena menurut gue Haval ini juga termasuk masih mobil baru banget kan. Kayak di Indonesia aja tuh belum begitu banyak model, cuma 2 setahu gue, ada Haval H6 sama yang tank ya, yang gede itu. Dan menurut gue sekarang kita nggak takut lagi beli mobil-mobil dari China karena build quality-nya tuh udah terbukti. Cuman mungkin emang beberapa buat harga jualnya itu nggak begitu sebagus mobil Jepang yang hybrid. Tapi menurut gue untuk pakai sendiri ini udah lebih dari puas, udah lebih dari cukup. Meskipun ada beberapa kekurangan, kalau kalian merasa kurang cukup ya kan, masih harus tambahin lagi dari harga yang telah ditetapkan gitu, kayak yang dikasih 500 juta, hampir 600 juta, ya kalian harus sisihin duit lagi buat mengupgrade contoh dari audio, terus mungkin beli ban lagi atau beli kompresor lagi. Ya itu yang kalian harus pikirin. Oke, kira-kira gitu aja video dari gue untuk Haval H6 ini. Kalau gue ada salah kata mohon dimaafkan. Dan untuk kalian yang misalnya merasa mungkin nggak bersependapat sama gue, ya silahkan aja komen di bawah, kita tukar pikirannya bebas. Oke, kira-kira gitu aja video dari gue. Bye. Kalau kalian penasaran dengan kualitas audionya, kita dengerin sama-sama dan kalian menilai sendiri apakah ini bagus meskipun ini udah upgrade. Gue ngerasain satu lagi deh, gue kan suka duduknya tuh agak dalam ya, dan gue tuh kalau mau tap kartu ini, kalau lu nggak bawa kartu tongsis pas lu tap e-tol, dia tuh jarak ini tuh agak jauh nih, jadi dia agak jauh, lu harus kayak gitu, agak jauh itu sih.